Baik, selamat pagi sahabat Siloam yang berada dimanapun. Pagi hari ini kembali kita mengadakan Health Talk Online bersama saya Roy Raja Gugup. Dan sebelah saya ada Dr. Eduardus Raditya Kusuma, spesialis Obgyn atau akrab dipanggil dengan Dr. Edo. Namun sebelumnya, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi sahabat Siloam yang ada dimanapun. Kami dari segenap manajemen Siloam Hospital Yogyakarta mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan pagi hari ini Health Talk Online kita akan membahas tentang program kehamilan ya dokter. Ya, betul sekali. Dan saya yakin sahabat Siloam yang ada di rumah pun membutuhkan informasi ini dok, karena menurut riset ya diprediksi nih selama pandemi ini angka kehamilan akan meningkat nih, baby boom seperti itu. Karena PSBB ya. Iya, jadi banyak bikin bersama-sama itu jadi banyak yang ngendon di rumah Ah. dok, apalagi yang sudah suami istri gitu kan. Karena saya dapat info nih dari teman-teman saya, wah aku lagi isi nih, wah. Terus satu lagi aku lagi isi nih, wah. Ternyata dampaknya itu meningkat angka kehamilan ini. Nah siang hari ini akan disampaikan tentang program kehamilan yang akan dijelaskan langsung oleh Dr. Edo. Jadi buat sahabat Siloam yang ingin bertanya, silakan nanti bisa mengirimkan komentarnya di kolom komen ya. Nanti bisa juga langsung diketikkan sembari kita akan menjelaskan penjelasan dari Dr. Edo. Ya, silakan Dr. Edo. Saya minta izin untuk lepas masker. Ya, silakan Ya, dokter. kita udah jarak 1 meter ini. Betul. Dan Jadi saya akan supaya mengenakan masker ya, suaranya Pak. lebih jelas ya. Siap. Dan untuk yang sudah follow saya juga di follow Siloam Hospital Jogja Betul. dan juga follow Instagram saya, kita juga ada relay juga. Nah, Jadi ada 2 kamera. Silahkan nanti tanya langsung boleh. Buat ayah dan bunda sahabat Siloam yang kemarin-kemarin PSBB sudah di rumah aja belum berhasil. Aduh, kenapa ya teman-teman berhasil bikin anak ya, tapi kok saya belum. Nah, di sini saya akan memberikan tips dan trik dan juga bagaimana sih cara program hamil dan apa yang bisa dilakukan kalau sahabat Siloam datang ke Siloam Hospital Jogja untuk menjalankan program hamil. ya. Saya akan manggil ayah dan bunda ya. Kenapa kita mau bilang ayah dan bunda? Karena program hamil ini awalnya harus dari mindset, dari pikiran dulu. Baik. Kalau pikiran kita sebagai seorang ayah dan sebagai seorang bunda, pikirannya positif, nanti kita harapkan semua ke depan juga jadi ayah dan bunda segera. Amin. Nah, itu dia. Baik, dokter. Nah, sebenarnya persiapan program hamil sebaiknya dimulai dari awal sebelum menikah. Karena sebelum menikah ini kita sudah harus menyiapkan masing-masing. Apa yang dilakukan? Kita bisa melakukan premarital check up. Baik. Ya, kita bisa cek golongan darah, resus, apakah cocok atau tidak. Kemudian ada infeksi tokso, penyakit yang lain, itu bisa dilakukan. Karena kalau misalkan kita sudah dari awal melakukan program cek program hamil dari awal dengan premarital check up, mudah-mudahan apa penyakit-penyakit yang kita ketahui dari awal kita bisa hindarkan, diobatin dulu sehingga ketika program hamil anak yang lahir pun jadi sehat dan juga ayah dan bunda juga bahagia. Baik. Nah, kemudian program hamil yang paling penting untuk ayah dan bunda adalah konsumsi asam folat minimal 400 mg setiap hari, sehari sekali. Fungsinya untuk apa? Untuk bunda ini untuk memperbaiki fungsi sel telur, kemudian untuk mencegah apabila terjadi kehamilan, mencegah terjadi neural tube defect atau gangguan pada janin, yaitu gangguan pada sarafnya. Nah, apa manfaatnya asam folat untuk ayah? Ini memperbaiki kualitas sperma. Jadi untuk ayah yang kok saya nggak hamil-hamil, kenapa? Istrinya terus yang disuruh kontrol, istrinya terus yang disuruh periksa. Ingat, bikin anak itu berdua. Benar. Ya, bikin anak nggak bisa sendiri, bikin anak berdua. Makanya ayah dan bunda harus sama-sama datang, kontrol, kemudian sama-sama berusaha konsumsi asam folat. Nah, untuk bunda kemudian jangan lupa untuk mencatat jadwal menstruasi. Setiap bulan dicatat. Tanggal berapa? Sekarang HP aplikasi sudah banyak. Dicatat kapan mulainya, kapan selesainya, berapa banyak. Kalau bingung berapa banyak, coba tulis aja. Bulan ini berapa kali ganti pembalut sehari? 5 kali, 10 kali, atau cuma 3 kali. Kemudian apakah keluarnya perongkol-perongkol atau tidak, keluhan lain, nyeri haid atau tidak, lamanya gimana. Nah, itu ditulis karena setiap kali ke dokter kandungan pasti akan ditanyakan hal itu.
kita bisa menghitung masa subur kalau kita tahu siklus haidnya bagaimana, atau menghindarkan penyakit-penyakit yang lain. Misalkan ada endometriosis, oh nyeri haid, nah itu kita bisa langsung tahu bagaimana penanganannya akan lebih tepat. Kemudian berhubungan teratur 2-3 kali dalam seminggu. Jangan berhubungan tiap hari, karena ketika berhubungan setiap hari, sperma yang keluar tidak maksimal, tidak baik, belum matang sudah keluar lagi. Jadi 2 atau 3 kali seminggu sudah cukup. Ya, selain kalau misalkan tiap hari berhubungan, bapaknya kapan kerjanya ya? Mau cari duit ya untuk persiapan program hamil nggak bisa, gitu kan? Nah, ketika berhubungan, setelah ejakulasi atau suami keluar spermanya, berbaring dulu, jangan langsung bangun dari tidur langsung ke kamar mandi buru-buru. Berbaring dulu, kemudian tinggikan pantat, boleh diganjil bantal atau guling selama 10-15 menit. Ya. Kemudian ketika berhubungan jangan pakai pelicin, karena ada pelicin-pelicin yang dijual di pasaran mengandung zat-zat yang bisa membunuh sperma. Oke. Jadi mubazir. Saya kok sudah berhubungan kok nggak hamil-hamil ya dok ya. Kalau suami masuk susah, oh ternyata pakai pelicin. Nah ini jangan, ya hindari pakai pelicin. Baik. Kemudian kalau bunda sering keputihan, apalagi yang sudah kuning, kehijauan, bau, nah segera ke dokter. Baik. Karena putihan yang kuning, kehijauan dan bau bisa saja sumber bakteri, sumber infeksi. Nah kalau terjadi infeksi bisa mengganggu proses sperma bertemu dengan sel telur. Baik. Kalau datang keputihan begini, yang diobatin nggak cuma satu orang, nggak cuma bunda aja, ayah juga. Kenapa? Ketika bunda proses diobatin kemudian berhubungan, kumannya lari ke tempatnya ayah. Oke. Nah nanti istri sembuh, suami masih ada kumannya, berhubungan lagi, pingpong, Oke. nggak sembuh-sembuh. Baik. Nah itu dia. Kemudian untuk ayah hindari juga celana ketat. Celana ketat, kemudian suhu yang panas. Buat yang suka touring naik motor, dikurangin. Ya apalagi lagi PSBB. Ya. Betul. Sepedaan celana ketat juga dikurangin. Hmm. Ya sepeda santai boleh tapi jangan pakai celana-celana yang terlalu ketat. Karena suhu panas di selangkangan membuat sperma jadi tidak baik. Oke. Ya karena produksi sperma yang nggak baik tentu juga tidak akan jadi hamil. Kemudian yang paling penting adalah jangan dengerin orang lain. Tetangga mau ngomong apa, ya toh, keluarga lain mau ngomong apa, kok nggak isi-isi, kok nggak ambil-ambil, ngapain aja di rumah? Ya dipikir main dakon ya di rumah ya, itu bikin anak. Jangan dipikirin, karena itu akan bikin stres. Baik. Bersyukur kemarin Lebaran dalam kondisi PSBB begini, jadi nggak ketemu saudara jauh, nggak ketemu keluarga lain yang julid, yang nyinyir gitu ya. Aduh, Ya nggak suka usah. nanya kehidupan pribadi ya. Nah itu dia. Kita menikah kemudian program hamil itu bukan ajang balapan. Betul. Jadi Bukan kompetisi. bukan kompetisi. Semua orang memiliki masalahnya masing-masing yang harus kita cari bersama-sama. Misalkan kok tetangga saya gemuk, rokok, anaknya banyak ya, sedangkan saya hidup sehat enggak. Coba kita cari masing-masing. Masalahnya di mana? Itu yang pelan-pelan. Nah, kalau misalkan sudah 1 tahun menikah, nggak LDR nih, kok nggak hamil-hamil, berhubungan teratur, nggak ada masalah, langsung ke dokter. Nah ini saatnya ke dokter. Kalau misalnya 1 tahun belum juga hamil-hamil, nah nanti ketika ke dokter mau diapain aja. Misalkan sahabat Silom, ayah dan bunda sahabat Silom ini ke Silom Hospital Jogja, datang, mendaftar, oh, saya mau program hamil nih. Nanti dokter ngapain aja sih? Saya takut diapa-apain sama dokternya. Ya. Yang pertama kita akan wawancara, kita akan tanya berapa lama menikah, haidnya bagaimana, berhubungan teratur atau tidak, kemudian durasi haid, sudah bisa menghitung masa subur atau tidak, atau ada masalah lain, itu kita cari. Kemudian kita lakukan pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG idealnya adalah USG transvaginal atau USG dari jalan lahir. Memang pemeriksaan ini agak tidak nyaman karena alat yang masuk, walaupun tidak sakit. Karena kita akan gunakan pelicin supaya masuknya lebih tidak sakit. Cuman kalau misalkan USG transvaginal, kita bisa melihat semua. Apa itu? Bentuk rahim, kualitas tebalnya dinding rahim, indung telurnya bagaimana. Nah kita bisa melihat itu semua.
Itu yang harus kita lihat, kita perhitungkan. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan HSG. HSG atau hysterosalpingografi untuk melihat saluran tuba, apakah ada sumbatan atau tidak. Ayah spermanya oke, bunda sel telurnya oke, kok nggak pernah jadi ya? Ternyata di HSG ada sumbatan. HSG ini yang melakukan oleh dokter radiologi, dokter spesialis radiologi. Kita punya dokter radiologi, ada dokter Indira ya. Betul. Nah, dokter radiologi cewek, jadi akan lebih nyaman. Nanti cairan dimasukkan dari vagina ke rahim, akan melihat, terus kemudian di foto ronsen kita akan lihat bentuk rahim dan juga tubanya bagaimana, ada sumbatan atau tidak. Karena kalau ada sumbatan, kita akan lihat penyebabnya sumbatan itu apa, apakah ada infeksi atau perlengketan yang lain. Ini dilakukan pada hari ke-9 sampai 12 dari haid. Apabila haidnya lebih panjang atau lama, nanti kita akan perhitungkan. Tapi jangan dilakukan pada saat haid atau lebih dari hari ke-12 atau hari ke-14 haid. Karena mulut rahimnya akan lebih menutup dan akan lebih sulit alat untuk masuk. Kenapa saya lebih suka menyarankan pasien untuk HSG di Siloam? Karena rumah sakit yang atau tempat yang menggunakan pemeriksaan HSG dengan HSG set yang standar sesuai dengan aturan adalah di sini, sehingga pasien akan lebih sedikit rasa mulesnya, tidak terlalu nyeri. Kalau kita pakai selang kateter biasa itu akan nyeri. Kenapa? Karena tekanannya tidak bisa diatur. Kemudian suami, apa yang dilakukan ayah? Analisa sperma. Saya sering dapat pertanyaan, dok, sperma suami saya encer, gimana cara ngentelinnya ya? Kita tidak bisa, saya bukan mbah dukun ya, jadi nggak bisa teman-teman rawang gitu melihat kualitas sperma. Kualitas sperma harus dilihat dari laboratorium. Baik, kita lihat, nah, kita lihat di bawah mikroskop spermanya lari kenceng apa enggak. Nanti ada, mudah-mudahan bisa kelihatan ada video untuk melihat sperma, apakah spermanya bagus atau tidak, lari kencang atau tidak. Kemudian kapan datang ke dokter kandungan? Disarankan datang untuk haid hari kedua. Haid hari kedua datang, kemudian nanti kalau misalkan haid nanti kita hitung haidnya. Kemudian kapan masa suburnya, dilakukan pemeriksaan USG di hari ke-12 juga. Kemudian harus melakukan apa saja. Yang penting adalah tidak berburu-buru, harus sabar. Karena kalau tidak sabar, tidak telaten, pindah-pindah dokter, semuanya akan diulang lagi. Jadi sudah ke dokter A, dok saya kemarin dapat ini, nggak saya teruskan. Pindah lagi dokter B, akan diulang lagi dan itu percuma. Jadi silakan datang di hari kedua haid, sehingga bisa untuk dihitungkan masa subur, dibikinkan jadwal berhubungan, dan banyak hal yang bisa dilakukan. Kita bisa ngobrol, gimana sih dok posisi berhubungan yang benar, gimana sih caranya ngecek, menghitung masa subur sendiri bagaimana, itu nanti bisa diatur. Begitu, apakah ada yang mau ditanyakan? Wah, kalau ngomongin banyak ditanya, banyak banget dok. Ini dari live Instagram ada yang bertanya nih dok ya, langsung saja saya sampaikan ya dok ya. Ada pertanyaan dari Edveles Kiki, dok, dari awal nikah sampai sekarang kami belum pernah atau tidak pernah ke dokter kandungan, apalagi ikut program hamil. Jadi belum pernah periksa-periksa seperti yang dokter bilang. Nah, ketika tiba-tiba hamil, apakah itu tidak masalah dok? Nah, kehamilan yang lebih baik adalah kehamilan yang dipersiapkan. Ketika kehamilan tidak dipersiapkan, maka sebaiknya di 3 bulan pertama harus USG ke dokter kandungan. Karena kita akan melihat ketika USG itu posisi kehamilannya ada di mana. Kemudian kalau di 12 minggu kita akan lihat apakah ada kemungkinan terjadi Down syndrome ke depannya atau tidak, ada kecacatan janin atau tidak, itu akan kita lihat. Jadi memang sebaiknya ketika program hamil minimal ke dokter kandungan untuk ngecek semuanya. Kalau sekarang sudah terlanjur hamil, selamat ya ayah dan bunda, tapi sebaiknya akan lebih baik kalau misalkan datang untuk kontrol lebih teratur lagi. Jadi anjurannya untuk kontrol teratur ya. Oke, kemudian ada pertanyaan juga dari Bunda Rinda Cecilia dok. Jadi beliau ini sudah sesar 1 tahun yang lalu nih, apakah aman jika hamil lagi dok? Jadi setelah sesar selama setahun kemarin, gimana sih? Atau hari ini saya sesar nih dok, kapan saja saya boleh hamil lagi? Rata-rata menganjurkan 6-15 bulan sudah boleh hamil lagi. Tapi kalau di bawah 2 tahun, dihitung dari adik lahir sampai hamil lagi ya,
berarti bunda harus sesar lagi. Tapi kalau lebih dari 2 tahun nanti kita akan lihat tebalnya segmen bawah rahim, dinding rahimnya. Kalau lebih dari 2 cm boleh dicoba lahir normal. Boleh dicoba lahir normal ya. Asalkan syarat-syaratnya yang memenuhi, misalkan posisinya adik kepala di bawah, tidak sungsang, kemudian hari-harinya atau plasentanya tidak menutupi jalan lahir, Baik. itu boleh. Oke. Ya, ini ada pertanyaan kembali dok dari Bunda Fana Dewi. Dok, pasca kuret bulan Januari kemarin, menstruasi saya menjadi berantakan, bahkan sampai 2 bulan tidak mens. Kemudian, bagaimana untuk menghitung masa subur? Seperti itu. Jadi setelah bulan Januari, sekarang bulan Bulan Juni, berarti sudah 5 bulan. Ya. Ketika tidak teratur, nanti saya akan memberikan cara menghitung masa subur. Baik. Jadi misalkan kalau sudah haid 3 bulan terakhir, kita hitung cara terpanjang terpendeknya, kemudian nanti kita hitung selisihnya, nanti baru bisa dihitungkan masa suburnya. Nah kalau misalkan sekarang 3 bulan ini belum teratur, berarti harus dibikin teratur dulu haidnya. Teratur itu maksudnya adalah setiap bulan pasti dapat haid. Oke. Kalau tanggalnya maju atau mundur itu nggak masalah. Yang penting adalah setiap bulan dapat haid. Itu yang dikatakan teratur. Jadi kalau sekarang nggak teratur, gimana cara menghitung masa suburnya? Saya harus tahu nih masa suburnya haidnya kapan aja. Ya, ada lagi. Banyak dok. Dokter kalau misalnya minta pertanyaan banyak dok. Ini ada pertanyaan dari Bunda Dean.22 dok. Saya seorang wanita yang saat ini berusia 37 tahun dan mendambakan hamil setelah 14 tahun dok. Cukup lama waktunya dok ya. Kemudian beliau juga menyampaikan datang bulan lancar, tapi kok nggak isi ya dok. Nah ini jadi dukun kayaknya dok. Nah, tinggal pertanyaannya adalah satu. Saya nanya banyak banget nih. Sekarang berat badannya berapa? Nah. Apakah sel telurnya mau matang atau enggak? Nah. Kemudian tuh ayahnya, suami, spermanya gimana? Sudah pernah cek sperma atau belum? Nah, kalau belum pernah cek sperma, ya cek dulu. Jangan-jangan bundanya nggak apa-apa, tapi suami yang bermasalah. Ya, ini harus dibenerin dulu. Baik. Kemudian haid teratur, tapi sel telurnya nggak mau matang. Ya harus dimatengin dulu sel telurnya. Jadi kalau misalkan sudah 14 tahun, pertanyaan saya juga tadi, sudah HSG belum? Jangan-jangan dua-duanya bagus, analisa sperma hasilnya bagus, kemudian USG bagus, ternyata HSG ada sumbatan. Ya sperma sama sel telur nggak pernah ketemu. Jadi ya sebaiknya minimal itu tadi yang harus dilakukan dulu. Baik, pemeriksaan ya dok. Iya. Jadi lakukan pemeriksaan, karena jadwal dokter Edo mulai dari Senin sampai ke Sabtu ya dok. Iya. Nah, jadi bisa langsung melakukan reservasi untuk konsultasi dengan dokter Edo ya. Jadi buat bunda atau ayah yang ingin berkonsultasi nanti bisa langsung melakukan reservasi. Kalau misalnya mau konsultasi langsung nih, bisa ke nomor 0812 7971 644. Ataupun misalnya ayah dan bunda ingin melakukan konsultasi online, saat ini Siloam dimanapun berada, kami bekerja sama dengan Aido, maka lakukan konsultasi online. Jadi silakan bisa mengunduh aplikasi tersebut di Play Store ataupun App Store. Nanti bisa dipilih Siloam mana yang mau dipilih. Kalau pastinya pilih Siloam Jogja, nanti pilih profil Dr. Edo. Kemudian pada waktu pembayaran ada promo yang kami berikan dengan menggunakan kode YGRJOL2 atau Yankee Gary Romeo Jakarta Oscar London angka 2. Itu nanti akan mendapatkan potongan harga 50.000 dan gratis ongkir dalam radius 10 km. Itu obatnya ya? Iya, waduh. betul. Jadi kalau sahabat Siloam pengen update terus promo-promonya Siloam Hospital, ya pantengin terus IG-nya Siloam. Benar. Ya, karena bisa daftar online. Ya. Jadi dimanapun nggak perlu buru-buru antri ke sini juga. Benar. Jadi saya datang itu kan hanya beberapa jam aja nih praktik nih. Jangan sampai udah mau pulang masih antri. Nah nanti nggak ketemu kita bunda ya. Untuk efisiensi waktu ya dok. Nah itu dia. Jadi di era digital sekarang kita berikan kemudahan-kemudahan bagi ayah dan bunda untuk melakukan konsultasi dengan dokter yang ada di Siloam Hospital Yogyakarta. Baik dok, promonya kita lanjutkan nanti dok. Kita lanjut pertanyaan kembali dari Bunda Marta dok. Apakah di Siloam bisa atau ada program bayi tabung nih? Jika memang ada, berapa kisaran biayanya? Untuk saat ini kita masih mengejar tempat ya. Baik. Tempat dan juga alat-alat. Mudah-mudahan kita bisa segera mewujudkan untuk program bayi tabung di
Siloam Hospital Jogja. Kalau Siloam Group sudah ada, tinggal Siloam Hospital Jogja, kita masih mengejar untuk itu. Mudah-mudahan akhir tahun sudah bisa. Kalau misalkan program, amin, saya juga amin ya. Program bayi tabung, mungkin kisaran di mana-mana sama, sekitar 60 sampai 80. 60 sampai 80 Ya, juta itu standar, mungkin sekitar itu. Kemudian ya mudah-mudahan akhir tahun lah ya. Saya berharap kita segera memaksimalkan, karena untuk pertengahan tahun ini kita lagi program supaya kita bisa menangani pasien kanker kandungan, kemudian kemoterapi kandungan, atau bunda yang pernah hamil anggur atau sedang hamil anggur kemudian perlu di kemoterapi. Untuk sekarang Siloam Jogja kita sudah mampu, sudah bisa. Dan untuk bayi tabung itu program kita selanjutnya. Baik, mungkin ke depan kita bisa membahas topik tentang bayi tabung ya dok ya. Karena memang di era milenial sekarang ini banyak generasi muda yang kadang kesulitan untuk mendapatkan ngomongan. Nah, kita nanti bisa bahas satu topik secara benar tentang bayi tabung di lain waktu ya dok ya. Ada pertanyaan kembali dari @unik lestari nih, dok, berapa lama sih sperma bisa bertahan menuju rahim? Wah. Sperma bisa setelah dikeluarkan bisa bertahan 8 sampai 72 jam. 8 sampai 72 jam, baik. Tergantung dari kondisi vagina, kemudian spermanya itu sendiri, tingkat keasam-basahan sperma vagina. Jadi tergantung lingkungannya vagina. Kalau misalkan dikeluarkan cuma dibuang di luar ya nggak bertahan lama, tapi kalau ketika berhubungan dia bisa bertahan cukup lama. Baik. Kuncinya itu ya dok, banyak mengkonsumsi asam folat ya. Ya. Sehari 400 mg. Minimal 400 mg. Minimal 400 mg. Oke, pertanyaan kembali dok dari @devirina. Dok, kalau misalnya sudah pasang KB IUD, apakah ada kemungkinan bocor atau hamil lagi nih? Kalau info yang didapat, KB IUD itu kemungkinan bergesernya sangat minim. Bagaimana tanggapan dokter? Jadi namanya bikinan manusia. Ya. Semua pasti ada kemungkinan untuk gagal. Betul. Itu yang harus dipahami dulu. Mau KB apapun, termasuk IUD atau bahkan steril. Tapi kalau pemakaian IUD yang benar, sedikit sekali untuk bergeser atau sedikit sekali untuk misalkan terjadi kegagalan. Karena asal masalahnya benar dan bisa bergeser kapan? Bisa bergeser adalah ketika misalkan bunda haidnya banyak. Haid banyak itu prongkol-prongkol, kemudian sehari bisa ganti sampai 10 pembalut. Nah, karena terbawa sama prongkolan darah itu, dia bisa bergeser. Nah, ketika terjadi perdarahan seperti itu ketika haid, segera datang ke dokter supaya nanti dilihat masih dalam posisi atau tidak. Wajib untuk orang yang memakai IUD kontrol 6 bulan sekali. Saya sarankan adalah USG, lebih baik USG transvaginal, tidak hanya lihat dari bawah di spekulum dilihat benahnya masih ada atau tidak, jangan. Kalau bisa adalah USG, karena kita bisa melihat posisinya IUD itu tepat di tengah atau enggak, atau geser. Karena geser lebih dari 2-3 mili ada peluang untuk terjadi kehamilan. Baik. Oke. Pertanyaan selanjutnya dok dari @diameita. Apakah kalau mens di hari kedua dan hari ketiga kadang keluar seperti hati ayam itu bisa dikatakan normal dok? Jadi kalau cuma keluar 1-2 kali masih mungkin normal. Tapi kalau misalkan setiap mens seperti itu, waspada adanya mioma atau ada polip di rahim, di mulut rahim, itu harus dilihat. Atau cuma hanya gangguan hormon biasa. Kalau misalkan itu berulang lagi, ya datang untuk USG. Karena kita baru bisa lihat kenapa di dalam dengan alat USG. Baik dok. Ya. Kemudian ada pertanyaan kembali dari @felis Kikini dok. Apakah untuk jadwal USG ini bisa dimajukan 1 minggu dari jadwal sebelumnya dok? Dan apakah punya pengaruh seperti itu? Dimajukan. Jadi misalnya jadwalnya hari ini tapi hari minggu depan tapi dimajukan jadi hari ini. Kalau untuk program hamil berpengaruh karena kita menghitung masa subur ya, menghitung besarnya sel telur itu akan berpengaruh. Tapi kalau untuk kehamilan tidak terlalu banyak berpengaruh. Karena kalau kehamilan kita mengukur usia kehamilan dibandingkan dengan besarnya janin di dalam.
Kalau program hamil harus sesuai dengan jadwal atau waktu yang diberikan oleh dokter. Karena itu prediksi kita untuk melihat sel telurnya. Baik, oke. Pertanyaan dok dari Bunda Angela, sebaiknya jika ingin hamil kembali setelah anak pertama sesar, boleh program hamil anak keduanya katanya setelah 2 tahun nih dok. Hitung dari hamil atau dari umur si kakak ya dok? Bagaimana nih sebenarnya cara menghitungannya dok? Cara menghitung 2 tahunnya itu adalah dari sejak adik lahir ya, dari kakaknya sampai hamil lagi. Bukan umur kakaknya 2 tahun. Oke. Jadi sampai hamil lagi. Jadi misalkan kakaknya lahir hari ini nih, ini tanggal 9 Juni, berarti boleh hamil lagi, dihitung haid terakhirnya adalah 9 Juni 2 tahun lagi. Oke. Jadi persis 2 tahun baru boleh. Persis 2 tahun baru boleh melakukan program kehamilan. Program kehamilan. Tapi kalau misalkan mau berhubungan ya boleh-boleh aja, kan kita nggak bisa ngelarang nih, gitu kan? Iya dok, hubungan suami istri. Tapi jangan sampai jadi dulu. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya dok, ada pertanyaan dari Bunda Rista. Sudah divonis PCOS, akhirnya punya anak. Apakah PCOS-nya masih ada? Boleh dibantu dijawab dok? Kalau misalkan sudah hamil, dalam kondisi hamil, PCOS itu kan adalah sel telur yang tidak mau pecah, tidak mau berkembang. Jadi karena faktor hormonal. Kalau sudah hamil berarti tidak ada masalah dengan PCOS-nya. Tapi nanti setelah persalinan bisa saja itu muncul lagi. Jadi tetap apa yang pesan dokter dulu, gaya hidup sehat, kemudian berat badan jangan terlalu tinggi, kemudian konsumsi obat yang teratur, itu tetap harus dilakukan. Baik. Tapi kalau misalkan sekarang sudah hamil, berarti PCOS-nya kemarin berhasil sel telurnya untuk matang. Oke, terima kasih dok untuk penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan kembali dari Devi Rena. Ini banyak sekali Devi Rena bertanya dong. Kayaknya mau program hamil setelah program ini. Kayaknya. Jika takut melakukan KB dan memilih tubektomi, itu apakah aman dok? Lalu apabila telah melakukan tubektomi kemudian mau hamil kembali, apakah masih ada kemungkinan? Tubektomi berarti mengikat apa namanya? Sebentar, saya tunjukin gambarnya sekalian. Wah, ya. biar jelas ya dok ya, biar gamblang ini informasinya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, Bisa kelihatan nggak? mungkin dimajukan ya kamera. Atau saya lihat nih ya. Nah, Tubektomi itu mengikat ini rahim, ini saluran ketemunya sel telur dan iya, kelihatan ya. Oke. Nah, Oke. Tubektomi itu mengikat saluran ketemunya sel telur sama sperma. Ini rahim, ini vagina. Jadi sperma tidak akan pernah bisa ketemu dengan sel telur. Kalau misalkan mau hamil lagi, pilihannya adalah satu, bayi tabung. Yang kedua adalah operasi untuk menyambung lagi, nggak kelihatan ya, menyambung lagi saluran tubaknya lagi ini. Pilihannya itu. Jadi kalau tanya masih bisa nggak kemudian hamil, masih bisa aja, nggak masalah. Karena indung telurnya kan nggak diangkat. Kecuali kalau kita operasi indung telurnya diangkat, berarti tidak mungkin lagi untuk hamil karena sudah tidak ada lagi sel telur yang bisa dibuai oleh sperma. Oke. Ya, itu tadi penjelasannya ya. Oke. Ada pertanyaan dok dari Bunda Bumi Ayu 13. Selamat siang dokter, selamat siang Bunda Bumi. Menanyakan, adakah vitamin khusus untuk merencanakan kehamilan dan baiknya berhubungan tepat saat ovulasi atau sehari sebelum? Ya, pertanyaannya adalah kalau merencanakan kehamilan tetap asam folat tadi yang dibutuhkan. Baik. Ya, asam folat dibutuhkan sehari sekali selama sampai hamil. Kalau misalkan hamilnya sudah terjadi kehamilan, bisa dilakukan sampai 28 minggu asam folat itu dikonsumsi oleh bunda. Jangan lupa ya juga konsumsi. Mereknya apa? Boleh apa aja. Bebas ya dok. Ya, nggak ada yang endorse ya. Jadi mereknya apa aja boleh. Kemudian kapan berhubungan? Kalau misalkan hanya program hamil anak pertama, dilakukan pada saat masa subur 2 hari sekali. Boleh pas masa subur, boleh enggak. Karena itu hanya akan mempengaruhi nanti jadi cowok atau jadi cewek, itu aja sih. Tapi kalau misalkan pengen program bayi laki-laki atau bayi perempuan,
ya. Nah ini kalau pas masa subur, bayi laki-laki kemungkinan besar hamilnya adalah bayi laki-laki. Kalau sebelum masa subur atau setelah masa subur 1-2 hari, kemungkinan yang nanti dapatnya bayi perempuan. Itu aja sih. Baik. Karena namanya kehamilan ini banyak kemungkinannya dok. Ya. Kita sudah menggunakan teori ini ternyata bisa meleset juga. Nah, Jadi iya. semua ketetapan Tuhan ya dok. Yang penting ibu sehat, bayi sehat. Nah, itu dia yang paling penting. Itu Benar. tujuan kita. Benar. Oke, dok. Ini ada pertanyaan nanti kita mungkin dari yang Instagram nanti dulu. Ini ada pertanyaan nih dok. Seberapa pengaruh berat badan ini dalam program kehamilan dok? Kalau misalkan untuk ayah berpengaruh. Untuk ayah berpengaruh. Karena semakin besar otomatis kemungkinan produksi sperma juga semakin kurang baik. Oke. Karena faktor lemak tubuh. Nah kalau bunda berat badan atau lemak tubuh yang tinggi bisa menyebabkan haid yang tidak teratur atau bahkan tidak haid karena hormon estrogen ini jatuh cinta sama kolesterol. Kalau udah jatuh cinta nggak bisa, susah untuk ngelepasin. Nah ketika haidnya tidak teratur, kita sulit untuk menentukan masa subur atau bahkan tidak ada sel telur yang matang. Jadi ketika pasien datang biasanya kalau nggak hamil-hamil juga coba menurunkan berat badan. Tolong diet alami, jangan drastis turunkannya 2 atau 3 kilo dalam 2-3 bulan nggak apa-apa. Paling gampang adalah tidak kurangi asupan kalori, nggak makan nasi tapi diganti jagung. Kemudian kalau makan ayam pilih dada ayam, kulitnya kasihkan tetangga ya, karena kulit itu yang paling jahat. Oke. Tapi kulit biasanya save the best for the last. Nah itu dia, kasihkan anak nggak apa-apa lah ya, anak tetangga. Oke dok. Oke, ini dok ada pertanyaan nih dok ya. Adakah waktu terbaik dalam melakukan hubungan suami istri dok supaya cepat hamil? Bisa pada tengah malam, subuh, atau siang hari? Sebenarnya kalau misalkan berhubungan boleh sih kapan aja. Kapan aja boleh. Kalau ketika diberi jadwal oleh dokter untuk berhubungan dekat-dekat masa subur, sehari mau 3-5 kali juga nggak apa-apa gitu. Baik. Apalagi kalau PSBB gini ya, work from home, kerja dari rumah. Jadi mau subuh boleh ya, habis subuh selesai mandi keramas, habis sarapan ya kan, mau di mana aja boleh, mau di dapur, mau di kasur ya, nggak apa-apa. Yang penting coba, walaupun memang kualitas sperma yang keluar setelah ketiga atau keempat tidak akan sebagus yang sama yang pertama. Baik. Tapi kalau misalkan ada masalah, misalkan ada sumbatan di jalur sperma, biasanya malah yang kedua ketiga malah lebih bagus. Jadi kalau tanya mau kapan aja boleh, kapan aja, tapi pas harinya sesuai. Misalkan disuruh tanggal 9, 11, 13 ya tanggal 9, jangan tanggal 10 lagi, 11 lagi, 12 lagi. Jadi sperma yang selanjutnya keluar di hari berikutnya jadi nggak bagus. Jadi tetap mengikuti jadwal yang sudah ditentukan Ya. oleh dokter ya. Oke, pertanyaan dari ayah bunda yang ada di Instagram nih dok, dari Bunda Yunita Kumalasari. Dok, untuk cek hormon untuk PCOS seperti LH, prolaktin, FSH, testosteron, dan estradiol untuk mengetahui PCOS atau tidak, apakah harus haid? Kemudian, apabila di luar masa haid, apakah mempengaruhi hasil dok? Jadi pertama PCOS kita cek USG dulu dengan telurnya. Kemudian kalau saya akan lebih suka untuk ngecek AMH karena AMH ini tidak terpengaruh oleh haid. Nah, sedangkan kalau untuk LH, FSH kita memang ngecek, kita harus atur. Kalau bisa kapan ngeceknya. Karena kalau misalkan ngeceknya tidak sesuai dengan jadwal yang diatur, maka akan terpengaruh hormon ini. Baik. Misalkan ngecek pas haid, ya hormonnya pasti rendah, dan ini akan mengacaukan hasil bacaan kita. Kita diagnosa PCOS kok bacaan hormonnya nggak sesuai ya. Jadi harus diatur. Untuk LH, FSH itu prolaktin itu harus diatur. Tapi kalau misalkan AMH kita nggak perlu ngatur, kita mau pas haid atau tidak boleh, karena itu untuk mengukur cadangan sel telurnya apakah masih baik atau tidak. Baik, oke. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Ada pertanyaan dari ayah nih dok, dari bunda yang tanya. Sekarang ada pertanyaan dari ayah Sena Perwira Putra dok. Dok, untuk trimester pertama, apakah boleh untuk melakukan hubungan suami istri?
udah nggak tahan puasa ya. Oke dok, silakan dijawab dok. Jawabannya adalah boleh, Oke. asalkan tidak dilepas di dalam spermanya. Oke. Ya. Jadi sejak awal pakai kondom. Oke. Percuma juga kalau ngomong enggak kok dok saya nggak lepas di dalam, tapi dari awal nggak pakai kondom, ya cairan prekum masih mengandung sperma. Apa yang kita takutkan adalah cairan sperma itu akan merangsang mulut rahim untuk terjadi kontraksi. Nah, pada trimester pertama bisa terjadi keguguran. Kalau trimester kedua gimana? Ya adik lahirnya prematur. Kapan bolehnya? Ketika 37 minggu untuk anak pertama ya sudah masuk panggul. Nah, saya akan minta tolong rajin berhubungan supaya mulut rahimnya lunak, supaya ada kontraksi, bisa lahir alami. Kalau bisa 5 kali sehari, 5 kali sehari. Tapi kalau awal-awal sebaiknya dihindari untuk berhubungan. Kalau terpaksanya sudah pusing sekali ya ayah ya, nggak kuat, boleh pakai kondom. Baik. Intinya tetap menggunakan alat kontrasepsi Ya. dok ya. Karena seperti yang disampaikan dokter tadi, cairan prekum itu Nah, ada. cairan spermanya Oke, baik. itu yang bahaya. Ya, dok, ini ada pertanyaan, bagaimana melakukan hubungan suami istri yang benar atau dianjurkan oleh dokter nih? Supaya hamil gitu. Maksudnya posisinya ini ya? Iya. Nah, jadi ada penelitian menyatakan bahwa posisi menentukan prestasi. Maksudnya adalah kalau setelah di USG kita melihat posisi bentuk rahim, kita baru bisa menyarankan. Tapi mau coba posisi misionaris, bunda di bawah atau dari belakang, boleh-boleh aja. Baik. Yang penting adalah ketika selesai berhubungan, kalau pengen program hamil, ditahan posisi terakhir ditahan selama paling tidak 10 menit. Kalau misalkan tiduran berarti pantatnya diganjel bantal. Tapi kembali lagi tergantung dari bentuk rahim. Karena kalau misalkan bentuk rahimnya retro sekali, lebih baik posisinya dari belakang ketika akan ejakulasi. Karena itu akan lebih mudah untuk sperma masuk ke mulut rahim. Baik. Tapi kalau posisi misionaris akan lebih sulit sperma untuk masuk ke mulut rahim. Baik, jadi ketika sperma keluar itu harus ditahan dulu ya dok ya? Ya. Jadi bunda tidak boleh langsung buru-buru membersihkan diri ya? Kalau ayahnya mau bersih-bersih ya boleh lah Ya. ya, buru-buru ke kantor gitu boleh lah. Oke. Ya, kemudian dok, apakah pil KB dapat mempengaruhi kesuburan seorang perempuan atau wanita dok? Kalau pil KB tujuannya adalah memang untuk kontrasepsi, ya mempengaruhi. Tapi kalau ada perempuan-perempuan atau datang program hamil, haidnya tidak teratur, maka diberikan pil KB tujuannya adalah supaya haidnya teratur. Berapa lama? Rata-rata kita berikan 3 bulan supaya haidnya tetap sesuai dengan siklus. Setelah itu baru kita bisa prediksi siklus selanjutnya sehingga masa suburnya bisa kita hitung. Baik. Oke dok. Ini ada kaitannya dengan bentuk tubuh ya dok. Apakah ada tipe tubuh ideal untuk seorang wanita mengandung? Misal kata orang dulu, kalau misalnya panggulnya besar itu bagus untuk lahiran seperti itu. Bagaimana dok? Menurut dok? Apa yang kita lihat di luar adalah pinggulnya, ya. Aduh pinggulnya gede nih. Gitu. Aduh pinggulnya kecil. Tapi untuk ukuran panggul kita harus periksa. Jadi yang bisa periksa siapa? Dokter. Ketika di usia 37 minggu kita baru bisa periksa. Bisa nggak ini lahir normal ya? Jangan salah. Ada orang yang panggulnya besar, kok kepala adiknya nggak masuk ya? Ternyata tulang ekornya terlalu nekuk. Jadi kepala adik nggak mau turun ke jalan lahir. Jadi kita nggak bisa melihat hanya sekilas, oh panggulnya besar nih bisa lahir normal nih, enggak. Tetap kita harus periksa langsung. Dan itu kita periksa di 37-38 minggu atau dengan pemeriksaan kepala adik kita lihat, pemeriksaan Leopold namanya, kita bisa tahu ini kepala sudah masuk panggul atau belum. Baik. Oke. Ya, ini kaitannya kembali dengan KB dok. Ya. Jika ada orang yang baru lepas KB dan ingin melakukan program kehamilan, harus tunggu berapa lama dok? Jadi saya lebih suka menyarankan pasien untuk KB adalah KB IUD ya. IUD ya. Karena prinsipnya orang Jawa pakai IUD, iki ucul dadi, ya. Begitu dilepas jadi. Kenapa? Karena IUD kebanyakan tidak ada hormonnya, jadi tidak mempengaruhi hormon, tidak mempengaruhi kesuburan. Nah kalau misalkan pakai KB suntik, KB pil, rata-rata butuh waktu
6 bulan sampai 18 bulan untuk kembali ke kesuburan seperti sebelum menggunakan KB. Jadi lebih nyaman pakai IUD. Jadi begitu dilepas, tekdung tralala langsung hamil. Karena hormonnya nggak terpengaruh. Oke, ya ada pertanyaan dari Bunda Mei, Dok, biaya USG dan HSG berapa ya? Wah itu, saya nanya balik. Karena kalau setiap kali saya periksa pasien, saya nggak klik USG gitu, nggak pernah keluar harganya. Jadi saya nggak tahu harganya berapa. Bisa di WhatsApp ya? Ya, Bisa nanya. jadi buat Bunda Mei yang ingin mengetahui penetapan biaya untuk USG dan HSG bisa mengirimkan pertanyaannya ke WhatsApp kami di 0812 7971 644. Saya ulangi kembali di nomor WhatsApp 0812 7971 644. Itu merupakan nomor layanan rawat jalan, Dok. Jadi bisa melakukan tanya tentang estimasi untuk USG dan HSG. Karena kalau HSG saya tahu sih katanya pasien ini ya, sini yang paling murah. Sini yang paling terjangkau ya. Yang paling terjangkau. Baik. Dan dengan rasa nyeri yang tidak terlalu minimal. kuat ya. Nah, itu dia. Ada memang HSG di tempat lain yang saya tahu biayanya sepertiga atau seperempat, tapi kualitas gambarnya tidak bagus, nanti diulang lagi, jadi tidak ada gunanya. Baik. Ya, ada pertanyaan dari Bunda Novi Priyandani. Dok, untuk program kehamilan pertama setelah masa subur, apakah masih boleh untuk berhubungan atau dihindari setelah lewat dari masa subur? Pada saat program hamil, pada masa subur dijadwal. Setelah masa subur terserah. Mau sehari 8 kali, suami nggak kerja, ya kan boleh. Nanti setelah tahu positif, baru dijaga supaya tidak berhubungan, tidak dilepas di dalam. Tapi sebelum kita tahu positif, boleh-boleh aja. Baik. Kuncinya intinya mau berapa kali itu dari kemampuan pasangan tersebut ya, Dok ya. Baik, pertanyaan dari Bunda Yahin Tanuraini. Dok, anak saya baru hamil 2 bulan, wah calon nenek nih. Baru hamil 2 bulan, apakah setiap kontrol pasti di USG? Jadi kontrol itu kan pada saat trimester pertama itu 1 bulan sekali, trimester kedua 1 bulan sekali, kemudian ada yang mulai 2 minggu sekali, dan juga setiap minggu pada trimester ketiga. Baik. Kita akan USG ya untuk melihat perkembangannya. Kita hitung beratnya, kita lihat panjang tulangnya, ada kelainan atau tidak, karena setiap tahap, setiap bulan perkembangannya akan berbeda-beda. Kadang-kadang orang takut kalau di USG gimana ya, bahaya nggak ya sering-sering USG. Saya punya anak 1, istri saya USG tiap hari. Wow. Ya, karena saya penasaran. Kita ambil contoh begini, ada dokter kandungan tidak cuma laki-laki tapi perempuan. Beliau hamil, periksa pasien sehari bisa 50 sampai 100, aman-aman aja. Jadi USG ini menggunakan gelombang suara. Sama kalau kita ketemu kelelawar tiap hari nggak ada masalah. Jadi ini bukan seperti ronsen yang dosisnya harus kita atur. Orang hamil tidak boleh terlalu sering ronsen, 1-2 kali boleh, tapi tidak boleh terlalu sering. Tapi kalau USG, mau USG tiap hari nggak masalah. Tapi boros aja kalau USG tiap hari. Lumayan duitnya, Dok. Nah itu ya, ditabung untuk beli baju adik nanti ya. Nah, kalau duitnya nggak berseri nggak apa-apa. Nah, mau tiap hari ke, mau sehari 2 kali ke. Karena saya punya USG sendiri, jadi saya USG tiap hari. Ya. Itu bener, Dok. Ya, Dok, ada pertanyaan dari Bunda Devi, Dok. Cara mengurangi berat badan setelah melahirkan atau akibat dari menggunakan KB suntik nih, Dok? Jadi KB itu kan cocok-cocokan. Iya. Kalau ada yang KB suntik kemudian nafsu makan naik, kemudian jadi berat badannya berlebih, berarti perlu diganti KB-nya. Jangan KB hormonal. Yeah. Karena berarti hormon estrogennya terpengaruh. Seperti saya bilang tadi, estrogen itu jatuh cintanya sama kolesterol. Jadi kalau Bunda disuntik KB hormon, kemudian makannya juga makanan yang berlemak, berminyak, kolesterol, ya sudah, jadinya seperti saya gemuk. Ya, ada komentar teman saya juga bilang makin subur sekarang. Bukan karena saya punya estrogen, karena banyak makan. Nah, gimana cara menurunkan berat badan? Nah, bagaimana, Dok? Sebenarnya simpel. Ya. Kalau pengen cepat turunkan berat badan, dari awal kurangi asupan kalori. Baik. Kalau berat, coba
makan malam tanpa nasi dulu. Baik. Boleh ikan, boleh ayam, tapi tanpa nasi. Mau ikan 2 biji nggak masalah. Jadi jangan langsung. Setelah bisa terbiasa seminggu 2 minggu, minggu ketiga, minggu keempat, makan siang dan makan malam tidak nasi. Tambahin lagi, akhirnya kita bisa makan tanpa nasi. Jadi hanya lauk, daging, ikan, sayur. Dan jangan juga mengganti dengan nasi merah atau apa, sama aja kalau menurut saya. Oh, baik. Jadi memang seratnya lebih tinggi, Ya. tapi tetap aja ada kalori. Yang harus kita kurangin lah asupan kalori dan juga ngemil. Minum manis juga dikurangin, minuman bersoda, ya itu juga dikurangin karena kandungan minuman bersoda dalam satu kaleng kecil itu isinya bisa 5 atau 6 sendok gula. Wow, Nah itu yang bikin berat badan akan naik. Baik, baik. Oke, ini pertanyaan agak mundur nih dok. Pertanyaan sebagai berikut. Apakah sering mengalami keputihan mempengaruhi untuk seseorang susah hamil? Keputihan dan bisa menyebabkan infeksi iya. Karena ketika orang dengan keputihan kemudian infeksinya ke atas, terjadi sumbatan di saluran sama sperma tadi, saluran tuba. Bisa juga mengganggu proses sperma untuk masuk ke rahim karena keputihannya itu. Kemudian keputihan di bunda ketika berhubungan, misalkan karena infeksi, bisa juga masuk ke tempatnya ayah sehingga terjadi sumbatan, terjadi sperma yang terlalu kental sehingga spermanya nggak bisa bergerak bebas karena ada infeksi. Nah itu. Jadi kalau ada keputihan segera ke dokter supaya dilihat keputihannya karena apa. Dan juga tolong hindari menggunakan pembalut herbal. Tidak semua yang herbal itu baik. Rata-rata yang menggunakan pembalut herbal justru akan keputihan, bahkan keputihan berwarna hijau. Kenapa? Karena kuman baik yang ada di vagina ikut mati karena pembalut herbal ini. Jadi ketika ada yang jahat karena kuman baiknya mati, nggak ada yang melawan duluan. Jadi udah, ya. Jadi lebih mudah terjadi infeksi. Sebaiknya menggunakan pembalut yang ada di pasaran karena itu sudah teruji. Baik, teruji secara klinis ya. Ya, ada pertanyaan dari Bunda Merlina dok. Dok, apakah boleh langsung meminta untuk HSG atau tes sperma ketika sedang program hamil? Boleh aja untuk HSG, tapi tidak bisa langsung datang ya. Karena kan kita harus menjanjikan dan juga harus hitung masanya hari 9 sampai 12 dari haid untuk HSG itu. Dan menyesuaikan dengan jadwal, kalau HSG menyesuaikan dengan jadwal dokter. Untuk analisa sperma biasanya kita lakukan di jam kerja. Dan kita harus lihat karena mengeluarkan sperma juga harus di rumah sakit, tidak bisa dari rumah dibawa ke sini. Karena kita harus menghitung waktunya, betul, kemudian pemrosesannya. Nah itu kita harus siapkan juga. Baik. Jadi kalau langsung ke Siloam Hospital Jogja minta HSG bisa aja. Tinggal nanti kan dibikinkan pengantar untuk HSG, tapi ingat harus janjian. Harus baik appointment ya. Iya. Oke. Kita masih punya waktu kurang lebih 9 menit. Jadi buat sahabat Siloam yang bertanya bisa langsung menuliskan di kolom komentar. Namun sebenarnya saya ingin menyampaikan satu informasi promo kembali dok, bahwa saat ini di Siloam Hospital Yogyakarta kami memberikan layanan khusus untuk corporate and insurance dok. Jadi bagi sahabat Siloam yang memiliki kartu asuransi ataupun dari perusahaannya itu bisa menggunakan layanan khusus corporate and insurance lounge. Jadi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda tidak perlu antri karena nanti ada poli khususnya dok, jadi akan dilayani dengan sangat baik seperti itu. Jadi konsultasi dokter juga akan lebih cepat dan ini obatnya nanti juga akan langsung diantarkan ke rumah dok. Waduh, enak banget ya. Jadi datang ke rumah sakit, kalau misalnya klien corporate ataupun insurance bisa langsung ke lounge tersebut, nanti akan ada satu escort yang melayani seperti itu, jadi nyaman. Ya, jadi tidak perlu lagi khawatir jika nanti terlalu lama di rumah sakit. Karena sekarang banyak sekali dok yang masih berpikiran takut ke rumah sakit. Sebenarnya kalau misalkan ke ayah dan bunda mau program hamil ke Siloam Hospital Jogja lebih nyaman. Kenapa? Karena dari pintu masuk kita sudah screening. Betul. Bahwa yang ketemu dengan dokter di rawat jalan memang di OPD ya. Ini memang adalah yang tidak ada kecurigaan untuk mengarah ke
COVID. Betul. Jadi kalau itu kita memang harus screening supaya semua juga nyaman, pasien sehat, pasien sakit, jadi tidak ada cross infection, ketularan karena hanya mau main-main ke Siloam ketemu dokter malah ketularan, jadi itu kita hindari. Iya, benar. Karena di Siloam Hospital Group kita menerapkan protokol yang ketat ya untuk COVID-19 ini. Baik, ada pertanyaan dari Bunda Novi Priyandani. Saya mau tanya dok, untuk program hamil jika suami saya suka minum manis dan kopi, apakah berpengaruh terhadap kualitas sperma suami saya dok? Kalau minum manis tidak terlalu berpengaruh. Baik. Kopi asalkan 1 cangkir sehari masih nggak masalah. Untuk ayah dan bunda masih nggak masalah. 1 cangkir ya, kalau saya bilang 1 gelas nanti pilihnya gelas gede gitu ya. 1 pitcher gitu. 1 cangkir masih oke. Karena kopi masih nggak masalah. Teh juga sama seperti kopi juga nggak masalah. Tapi kalau berlebihan, misalkan pagi 1 cangkir, malam 1 cangkir, atau bahkan lebih dari 1 cup atau 1 cangkir, itu akan mengganggu kualitas dari sperma. Baik. Selain juga merokok, minum alkohol, jelas itu tidak akan berpengaruh. Baik. Ya, intinya buat ayah bunda menerapkan pola hidup sehat ya dok ya. Itu yang paling penting jika ingin melakukan program kehamilan seperti itu. Oke. Saya kembali akan menyampaikan satu informasi terkait Aido Health. Jadi sekali lagi buat ayah bunda yang masih ragu atau sangsi ingin konsultasi ke dokter ke rumah sakit, bisa menggunakan layanan Aido Health. Jadi buat ayah bunda yang menggunakan Android bisa langsung mengunduh aplikasinya di Play Store, sedangkan yang menggunakan iOS bisa digunakan di App Store. Ya. Jadi nanti setelah ayah bunda mengunduh aplikasi Aido, bisa langsung memilih Siloam Hospitals Yogyakarta, nanti memilih dokter yang dikehendaki. Misal mau dengan dokter Edo, cari saja Dr. Edwardus Raditya Kusuma Putra SPOG, spesialis OB. Nanti setelah memilih dokter, pada laman pembayaran, ayah bunda bisa menggunakan kode promo yaitu YGRJOL 2 atau Yankee Gary Romeo Jakarta Oscar London angka 2. Ketika ayah bunda menggunakan kode promo tersebut, ayah bunda akan mendapatkan potongan biaya konsultasi senilai 50.000. Jadi lebih terjangkau dok ya. Tapi kalau misalnya mau ketemu langsung juga dipersilakan. Nah, kemudian yang menarik kembali, ada free ongkir atau biaya gratis pengiriman obat dalam radius 10 km dari rumah sakit Siloam dok. Seperti itu. Jadi silakan gunakan promo ini, langsung unduh aplikasinya dan gunakan kode promo YGRJOL2. Oke dok, sebelum kita akhiri Health Talk online ini dok, mungkin ada closing statement dari Dr. Edo untuk ayah bunda yang ada di rumah dok. Jadi buat ayah dan bunda, jangan pernah untuk menyerah. Yes. Selalu telaten, sabar, jangan dengarkan kata-kata orang lain, tetangga, dan juga jangan malu atau takut untuk ke dokter. Carilah dokter yang nyaman untuk diajak ngobrol. Dan carilah dokter yang mau memberikan nomornya hanya untuk sekedar ngobrol, entah lewat WA, entah lewat Instagram. Karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin ayah dan bunda nggak sampai keluar untuk ngomong, mungkin lebih nyaman dengan chat. Cari dokter yang nyaman seperti itu. Jangan dokter yang terlalu buru-buru. Jadi karena program hamil ini kita butuh konsultasi yang tidak sebentar, cukup lama. Dan satu hal lagi, kalau masih saya promo dikit ya. Boleh kok. Tadi saya sebenarnya mau juga promosi dokter dan inisiatif nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang masih mau melihat tentang program hamil atau cek sperma, mau tanya-tanya, bisa subscribe ya YouTube saya di Edwardus Raditya. Edwardus Raditya. Nanti ditulis aja di komentar ya sama admin kita. Ya nanti dituliskan. Bisa di zoom, nggak bisa di zoom ya. Nah, ini ada channel YouTube-nya. Jadi misalkan mau lihat, silahkan. Mau subscribe, syukur ya terus. Kemudian mau nanya-nanya langsung boleh. Silahkan datang ke Siloam karena ada beberapa hal yang juga kita butuh untuk melakukan pemeriksaan. Betul. Tidak bisa hanya dari chat aja, konsultasi online ya. Tetap ada pemeriksaan fisik ya dok ya. Nah, kalau yang mau terhubung secara Instagram juga ada dok, Instagramnya boleh disebutkan kan dok? Instagram saya di edoraditya.kp atau follow Siloam Hospital Jogja juga bisa. Benar. Kemudian bisa chat konsultasi online juga bisa ya. Bisa.
Ya, jadi itu tadi beberapa sosial media yang digunakan oleh Dr. Edo. Jadi yang ingin melihat videonya tentang edukasi tentang kehamilan bisa langsung ke channel beliau, atau yang ingin menyapa melalui Instagram bisa juga di @edoraditya.cafe ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi dari sahabat Siloam di Instagram. Terima kasih sekali buat ayah bunda yang sudah menonton tayangan ini. Doa kami semoga ayah bunda yang sedang merencanakan kehamilan, kami berdoa semoga lekas mendapatkan momongan dan yang pasti senantiasa sehat di tengah pandemi seperti ini. Dan saya Roy Rajagung mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika di dalam penyampaian kami ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya Roy dan Saya Dr. Edo Raditya. selamat siang dan sampai jumpa di Health Talk selanjutnya.